Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirunal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Di antara manusia ada orang yang suka mudah berjanji. Dia berjanji kepada Allah, kalau Allah memberikan kekayaan kepada kami, pasti kami akan bersedekah. Lanasaddaqanna dan walanakunanna minas solihin, pasti kami akan jadi orang-orang yang soleh. Tetapi tatkala Allah memberikan kekayaan kepadanya, Allah memberikan apa yang diminta, yang diinginkan, bakhilu bihi, mereka berubah menjadi bakhil, kikir, watawallau, membelakangi ajaran Allah, wahum mu'ridun, balah bukan hanya membelakangi tapi juga melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara undangan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk menambah amal baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, alhamdulillah kita masih sehat. Sebahagian saudara kita dirawat di rumah sakit, banyak selang-selang di tubuhnya, tidak bisa ke masjid. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberi hidayah sehingga dimudahkan Allah melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Marilah kita tinggalkan sejenak segala beban pikiran kita. Kita perhatikan beberapa firman Allah dan hadis Rasulnya. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat surat At-Taubah ayat 75 dan 76 ini, Allah menjelaskan salah satu tipe manusia. Manusia ini banyak tipenya, banyak tipologinya. Yang tahu tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tipe manusia yaitu orang yang suka mengobral janji. Maka judul khutbah kita
jangan mudah mengobral janji. Di antara manusia ada yang berjanji pada Allah, ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah, saya akan berwakaf, saya akan membangun masjid, saya akan membantu anak yatim fakir miskin. Tetapi tatkala Allah berikan kekayaan kepadanya, dia menjadi bakhil, kikir, bahkan membelakangi ajaran Allah dan melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini ada latar belakang historis penyebab turunnya ayat ini, asbabun nuzul. Namun para ahli tafsir berbeda dalam kasus siapa ayat ini turun. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada kasus Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sementara ahli tafsir lain mengatakan ini diturunkan pada kasus Jundub bin Qais. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini turun pada kasus Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Yang jelas, mereka semua itu adalah orang-orang yang suka berjanji, mengobrol janji. Sa'labah hidupnya miskin, susah, tapi dia rajin sholat berjamaah. Sholat berjamaah 5 waktu, belum azan orang dia sudah sampai ke masjid. Ini Sa'labah ketika masih miskin, tapi dia sudah sholat, tidak berdoa, tidak berzikir, langsung pulang saja. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi. Lalu Sa'labah ini dinasihati, kalau sudah sholat berdoalah, berzikirlah, beristighfar. Lalu Sa'labah bilang, ya Rasulullah, kebetulan saya bertemu dengan engkau. Saya sebenarnya sudah lama mau bicara dengan engkau ya Rasulullah. Sekarang ini saya sampaikan maksud hati saya. Saya ini miskin ya Rasulullah. Ud'ullaha an yarzuqani malan. Tolong doakan pada Allah agar aku jadi orang kaya. Lau da'autallah farazaqani malan la'u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Kalau engkau doakan aku dan aku jadi orang kaya, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada orang yang berhak. Haknya fakir miskin, haknya anak yatim, haknya fisabilillah, hak masjid, hak madrasah, hak pesantren. Pasti akan saya kasih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Waihaka ya Sa'labah, celaka kamu Sa'labah. Saya takut nanti kamu kalau kaya lupa pada Allah, tidak ke masjid lagi, tidak mau bersedekah. Apa kata Sa'labah? Tidak ya Rasulullah, saya akan memenuhi janji saya. Karena Sa'labah ini sering-sering meminta kepada Nabi. Akhirnya Nabi bilang, kamu tahu dalam Islam ini siapa yang jadi contoh? Iya, engkau ya Rasulullah, kata Sa'labah. Kata Nabi, saya ini kaya enggak? Ya tidak. Kata Nabi, saya kalau minta pada Allah supaya dijadikan gunung emas, saya akan dikasih Allah. Tapi saya tidak mau. Tapi Sa'labah berkeras, Ud'ullah an yarzuqani malan. Tolong doakan saya ya Rasulullah agar saya jadi orang kaya. Saya akan menepati janji saya. Akhirnya Nabi mendoakan agar Sa'labah jadi orang kaya. Bukan hanya mendoakan, bahkan dikasih oleh Nabi sepasang kambing, 1 ekor jantan dan 1 ekor betina. Kambing ini disuruh dikembangbiakkan. Rupanya karena doa Nabi terkabul, kambingnya berkembang biak. Hampir setiap padang rumput di Madinah
Itu adalah ada kambing-kambingnya Sa'labah. Sa'labah yang tadinya biasa sholat berjamaah 5 kali di masjid, zuhur dan asar tidak kelihatan lagi di masjid. Mungkin sholat bersama-sama kambingnya di padang rumput. Maghrib dan isya ketiduran, maghrib dan isya kecapean, subuh ketiduran. Akhirnya dia tidak ke masjid lagi, kecuali hanya hari Jumat. Jadi kalau ada orang yang sholatnya hanya hari Jumat saja, ini mungkin bisa jadi dia termasuk tipe orang yang Sa'labahnya. Bahkan Jumat pun lama-lama tidak sholat Jumat. Lalu sudah sekian lama tidak nampak Sa'labah lagi di masjid. Lalu Nabi bertanya, mana Sa'labah itu? Kata sahabat yang lain, Sa'labah sudah jadi bos ya Rasulullah. Jadi orang kaya, sibuk mengurus kambing. Lalu Nabi mengutus 2 orang sahabatnya untuk meminta zakat. Lalu utusan Nabi ini dijawab oleh Sa'labah, kenapa saya harus bayar zakat? Ini kan karena kehebatan saya. Saya kaya ini karena saya hebat. Saya pandai berbisnis, pandai mengembangkan kambing. Mintalah kepada orang lain. Apakah ini pajak jizyah? Saya tidak mau. Akhirnya utusan Nabi melapor kepada Nabi bahwa Sa'labah tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Lalu turunlah ayat ini. Di antara manusia ada yang berjanji, kalau saya kaya, saya akan bersedekah, berwakaf, berinfak, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, Sa'labah adalah sebuah contoh. Mudah-mudahan kita tidak menjadi Sa'labah di abad ini, yang hanya ingat Allah ketika susah, yang mudah mengobrol janji. Makanya jangan mudah-mudah berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Mungkin kalau di zaman sekarang janjinya bukan bersedekah, berwakaf. Kalau saya jadi anggota DPR, saya aspal jalan ini, saya gratiskan orang sekolah. Kalau saya jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, saya beri kesejahteraan. Boleh berjanji, tetapi janji harus ditepati. Kalau janji tidak ditepati, hanya mengobrol-obrol janji saja. Kalau saya jadi pejabat, saya bangun masjid, saya bangun Islamic Center, saya bangun rumah panti asuhan, saya bantu anak yatim, fakir miskin, saya kasih beasiswa. Tapi setelah tercapai apa yang diinginkan, dia tidak tepati. Ini namanya mengobrol-obrol janji. Karena innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Maka pertama pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sa'labah ini, jangan terlalu mudah berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Tapi kalau sudah berjanji wajib ditepati. Kemudian yang kedua, Sa'labah tadi sudah kaya, dia meninggalkan sholat. Karena sebagian orang ada yang taat pada Allah ketika miskin, ketika susah, ketika di PHK, ketika jadi rakyat jelata, baru dia taat pada Allah. Tapi setelah kaya, dia lupa pada Allah. Sholat dalam bulan ini, kita berada pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini ada Isra Mi'raj, dan salah satu oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Maka jangan pernah mencoba meninggalkan sholat. Jangan hanya sholat ketika susah, jangan hanya ke masjid ketika susah. Sudah kaya lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitabnya Ibnu Qayyim berkata, siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan oleh hartanya, oleh kekayaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang meninggalkan sholat
karena bisnisnya, karena tijarahnya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, bersama Hamman. Hadirin sekalian, kalau puasa, kalau kita sakit boleh tidak puasa, diganti pada hari yang lain. Tapi kalau sholat tidak bisa. Saya sakit ya Allah, berhenti sholat. Tidak. Sholat menurut kemampuan yang bisa. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat mata. Tidak bisa juga, mintalah disolatkan. Kalau puasa, kita dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, diganti pada hari lain. Tapi kalau sholat tidak, kita dalam perjalanan sholat tetap. Maka mari kita perbaiki sholat kita. Jangan merasa puas dengan sholat yang ada. Kadang-kadang sholat kita cepat, tidak ada tumakninah, terlambat sholatnya, cepat, lalu tidak pula ditambah dengan sholat-sholat sunat. Masih situasi akan berubah selama kita hidup. Akan ada kaya dan miskin, ada senang dan susah. Tidak ada yang susah selamanya. Susah selamanya itu nanti di neraka. Dan tidak ada yang bahagia selamanya. Bahagia selamanya nanti di surga. Selama kita di dunia, kita akan dihadapkan dengan susah dan senang, dengan kaya dan miskin. Situasi boleh berubah, namun kita harus tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti manusia tipe Sa'labah. Yang ketiga, Sa'labah tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah karena sudah kaya. Jadi penyakit orang kaya itu kikir, sufi, sukopiti, tidak mau bersedekah, tidak mau berwakaf, sayang kepada harta, seolah-olah harta mau dibawa mati. Padahal kita waktu baru datang ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Besok kita meninggal dunia juga, semua harta akan ditinggalkan. Harta yang dimakan akan jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan akan jadi rebutan. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah menambah berat amalan. Dalam bahasa Minang, harta ini ada 3. Adonan kabusua, yang akan busuk, dimakan, besok keluar menjadi kotoran. Adonan kalapua, dipakai, bajunya mahal, pakai jas mahal, tapi besok jadi kain lap. Dan yang ketiga, ada nanka untuk iswa, ada yang untuk hidup kita di akhirat. Uang 100.000 yang merah, kalau dibawa ke masjid terasa besar, tapi kalau dibawa ke mall terasa kecil. Begitulah keadaannya. Kemudian yang terakhir, jangan merasa sombong dengan kelebihan yang ada pada kita, karena setiap orang punya kelebihan dan juga dilengkapi dengan kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi tipe orang yang mudah berjanji, tapi setelah tercapai apa yang diinginkan, dia tidak menepati janji. Inilah salah satu tanda orang munafik. Kalau berjanji dia tidak menepati janjinya, kalau berbicara dia berdusta, kalau dipercaya dia khianat. Semoga Allah melindungi kita semua dari sifat-sifat munafik ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun al-muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa semua orang yang berjasa terhadap kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa para pemimpin kami, berilah hidayah kepada para pemimpin kami agar mereka memimpin kami ke jalan-Mu yang benar ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya sayang pada rakyat dan takut padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk memperbaiki pengamalan agama kami. Bantulah kami untuk mentaati-Mu setiap saat, bukan hanya ketika kami susah ya Allah, tetapi juga ketika kami senang. Bantulah kami untuk memperbaiki hidup kami, karena di dunia inilah tempat kami berbuat baik. Perbaikilah akhirat kami, karena ke akhirat itulah kami akan kembali. Kami akan menghadap-Mu ya Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal baik kami. Jadikanlah mati sebagai tempat istirahat buat kami. Janganlah Kau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami lalai dan lupa, ketika kami tidak dapat menyebut nama-Mu. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La